Baik, ibu-ibu, kita sekarang melanjutkan ke sesi ke modul 4 ya. Monggo ibu-ibu, buku pintarnya halaman 22 disimak nggih. Nggih. Kula sing maos ngoten nggih. Nggih. Nah, ibu-ibu tolong didengarkan nggih. Nggih. Nah, saya akan bercerita tentang anak yang tidak mau sekolah. Ngoten nggih? Bolos. Nggih. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD atau sekolah dasar yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Enda. Suatu hari, Nina menangis tersendu-sendu di depan rumahnya karena tidak mau berangkat sekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi bersekolah bersamanya. Namun, di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina, tiba-tiba Ibu Enda, Ibu Nina ya, keluar dari rumah dengan wajah marah. Ibu Enda memang nampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Enda menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebuah kata yang pedas meluncur dari mulut Ibu Enda. "Hei Ibu Ati, ngapain ngurusi urusan anak orang? Urus saja anak ibu sendiri." Lalu Ibu Enda pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumah dengan terus memarahi anaknya tersebut. Dan Ibu Ati hanya termenung. Dia hanya bisa mengelus dada. Dalam hatinya bertanya, apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Ibu Enda yang sering memarahi bahkan memukul anaknya itu. Itulah akhir cerita yang harus direnungkan. Yang harus kita lakukan menyaksikan perbuatan seseorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya. Nah, sampun nggih. Nggih. Tadi adalah sebuah cerita anak yang tidak mau sekolah, ngoten nggih? Nggih. Nah, sakniki umpami ibu-ibu, sampean niki melihat kira-kira hampir mirip dengan cerita ini. Nah, kira-kira apa yang jenengan perbuat apabila melihat atau dalam situasi seperti cerita ini? Kira-kira apa yang sampean perbuat? Menolong anaknya, Bu. Nah, menolong anaknya. Ibu minta, Bapak minta, pripun? Menghibur anaknya biar mau sekolah. Menghibur anaknya dengan mau sekolah. Biar mau sekolah, Pak. Biar mau sekolah. Nggih. Ada yang lain Memberikan motivasi. terkait ibunya yang tadi? Ya, memberikan motivasi kepada ibunya agar memberikan tidak memberikan kekerasan pada anak. Ibu paling galak, Bu ya, Pak Eri. Jonjone kurang bareng. Nah, kira-kira hal semacam ini terjadi nggak di lingkungan ibu-ibu? Pernah nggak terjadi? Pernah nggih? terjadi. Pernah nggih? Oh, ngoten nggih. Nah, yang sering ibu-ibu lakukan ketika melihat ini biasanya apa Pak Eno? Tetap menasihati atau seperti apa? Dikasih tahu, dinasihati. Kalau perbuatan Ibu Endang ya, Ibu Nggih. Endang tadi itu nggak baik untuk anaknya. Ngoten nggih. Jadi soalnya anak itu kan butuh kasih sayang juga, butuh perhatian yang lebih. Kalau kemudian anaknya diperlakukan di depan umum kan nggak baik untuk anaknya. Rasanya malu lah Pak Eri anaknya. Terima kasih. Jadi tadi jawaban ibu-ibu sangat bagus-bagus terkait cerita yang sudah saya bacakan tadi. Tapi memang benar Bu, kita sebagai tetangga itu memang kalau melihat kejadian semacam itu alangkah baiknya kita
memberikan nasihat baik kepada si anak maupun kepada si ibu, tetapi dengan cara yang agak lembut. Ngoten nggih? Nah, karena orang yang lagi emosi itu kalau kita menasihati langsung itu tidak akan nyambung, logikanya tidak akan masuk. Tapi biarkan emosinya si ibu reda dulu, baru kita bisa menasihati. Begitu pula dengan si anak. Nah, kalau anaknya itu emosinya sudah agak turun, baru kita nasihati, kita ajak bersekolah atau kita ujuk supaya dia mau bersekolah. Mungkin seperti itu, nggih, Pak Bu. Iya Pak Heri. Jadi untuk sementara langkah 6 seperti itu, Bu, nggih. Nggih. Sampun.